Tahukah kamu, saat Abu Nawas wafat, terjadi peristiwa aneh yang membuat para muridnya gemetar ketakutan. Lampu menyala sendiri, suara zikir terdengar tanpa sumber, dan sebuah rahasia besar terungkap di detik-detik terakhir hidupnya. Jangan kemana-mana, karena kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan peringatan bagi kita semua tentang hidup, dosa, dan rahmat Allah. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan kamu tekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah hikmah penuh pelajaran yang jarang diceritakan orang. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Malam itu, Baghdad tidak seperti biasanya. Kota yang siang hari selalu riuh oleh pedagang, musafir, dan pelajar ilmu agama, kini tenggelam dalam keheningan yang terasa berat. Angin nyaris tak berembus, seolah enggan menyentuh bumi. Langit menggantung kelam tanpa bintang, dan bulan pun bersembunyi di balik awan tipis yang pucat. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, Abu Nawas terbaring lemah di atas ranjang kayu tua. Rumah itu tak mewah, bahkan terkesan sempit. Dindingnya dari tanah liat, atapnya rendah, dan perabotannya hanya beberapa buah. Sebuah meja kecil, rak berisi kitab-kitab tua, dan lampu minyak yang menyala redup di sudut ruangan. Tubuh Abu Nawas tampak kurus, jauh berbeda dari sosok cerdas dan lincah yang dikenal masyarakat Baghdad. Namun wajahnya justru memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Kerutan di dahinya seolah mengandung kisah panjang tentang taubat, kesalahan, dan harapan akan ampunan Allah. Beberapa muridnya duduk bersila mengelilingi ranjang. Mereka adalah orang-orang yang pernah menyaksikan kecerdikan Abu Nawas, mendengar syair-syairnya, dan belajar dari kisah hidupnya yang penuh pelajaran. Kini, mereka menahan air mata, mencoba ikhlas menerima kenyataan bahwa guru mereka berada di ambang perpisahan. Sejak maghrib tadi, suasana terasa aneh, bisik salah satu murid bernama Salman. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Murid lainnya mengangguk pelan. Ia pun merasakan hal yang sama. Sejak matahari tenggelam, hatinya dipenuhi kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Bahkan suara jangkrik yang biasanya terdengar nyaring pun malam itu lenyap, seolah seluruh alam ikut menahan nafas. Lampu minyak di sudut ruangan mulai meredup. Sumbu apinya mengecil, hampir padam. Salah seorang murid berdiri hendak menambah minyak, namun sebelum ia melangkah, terjadi sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Tanpa disentuh siapapun, api lampu itu tiba-tiba membesar dan menyala terang. Cahaya kuning keemasannya memenuhi ruangan, memantul di wajah Abu Nawas yang pucat. Bayangan di dinding bergerak pelan, seperti tarian cahaya yang hidup. Subhanallah, gumam seorang murid dengan suara bergetar. Tak seorang pun berani bergerak. Lampu itu menyala stabil, tidak berkelip seperti biasanya. Padahal, mereka tahu minyaknya hampir habis. Peristiwa itu bukan hanya aneh, tapi juga menimbulkan rasa takut yang lembut, takut yang bercampur kagum. Abu Nawas perlahan membuka matanya. Tatapannya tidak kosong, justru tampak lebih jernih dari sebelumnya. Ia memandang satu persatu muridnya, seakan ingin menghafal wajah mereka. "Jangan takut," ucapnya lirih, hampir seperti hembusan nafas. Malam ini, bukan malam yang menakutkan. Para murid saling berpandangan. Suara Abu Nawas terdengar sangat tenang, bahkan lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Seakan ia sudah mengetahui sesuatu yang belum mereka pahami. Tiba-tiba, keheningan itu kembali pecah oleh sesuatu yang lebih ganjil. Terdengar suara lirih seperti bisikan doa, sangat lembut, namun jelas. Suara itu bukan berasal dari salah satu murid. Bibir mereka terkatup rapat, dan tangan mereka gemetar. Suara itu melantunkan kalimat tasbih dan tahmid, bergema halus di ruangan kecil itu. Tidak keras, namun cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Seolah-olah dinding rumah, kitab-kitab tua, bahkan udara di sekeliling mereka ikut berzikir. Salman menelan ludah. "Apakah kalian mendengarnya?" bisiknya. Tak seorang pun menjawab, namun semua mengangguk pelan. Beberapa murid menundukkan kepala, air mata jatuh tanpa suara. Mereka sadar, malam ini bukan malam biasa. Ada rahasia besar yang sedang terjadi, sesuatu yang melampaui nalar manusia. Abu Nawas tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum ejekan, bukan pula senyum kecerdikan seperti dulu, melainkan senyum seorang hamba yang berserah diri sepenuhnya. Tangannya bergerak perlahan, seakan ingin menunjuk sesuatu yang tak terlihat. "Ilmu dan kecerdikan tidak akan menyelamatkan seseorang," ucapnya pelan. "Yang menyelamatkan hanyalah rahmat Allah." Lampu minyak terus menyala terang. Bisikan zikir perlahan memudar,
namun keheningan yang tersisa terasa berbeda, lebih damai, namun juga lebih menggetarkan. Para murid menyadari satu hal dengan pasti. Malam ini adalah awal dari rangkaian kejadian aneh yang akan mereka kenang seumur hidup. Dan di sanalah, di rumah sederhana itu, takdir Abu Nawas mulai membuka tabir rahasianya. Setelah bisikan zikir itu perlahan menghilang, ruangan kembali hening. Namun keheningan kali ini berbeda. Ia tidak kosong, melainkan penuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Para murid Abu Nawas duduk membeku, seakan takut mengganggu ketenangan yang sedang terjadi. Bahkan nafas mereka ditahan, seolah suara sekecil apapun dapat merusak momen sakral itu. Lampu minyak masih menyala terang. Api kecilnya berdiri tegak, tidak bergoyang meski pintu rumah sedikit terbuka. Dari celah pintu itu, udara malam masuk perlahan, membawa hawa sejuk yang tidak biasa. Bukan dingin yang menusuk, melainkan sejuk yang menenangkan, seperti sentuhan lembut di hati. Salman memperhatikan sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Tirai tipis di dekat jendela bergerak perlahan, bukan tertiup angin, melainkan seperti ditarik oleh tangan yang tak terlihat. Gerakannya lembut, teratur, dan penuh ketenangan. "Apakah ada orang di luar?" bisik salah satu murid. Salman menggeleng pelan. Ia yakin tidak ada siapapun. Jalan kecil di depan rumah Abu Nawas sejak maghrib sudah sepi. Tak terdengar langkah kaki, tak terdengar suara binatang, bahkan daun-daun kering pun tak bergeser. Abu Nawas kembali membuka matanya. Kali ini lebih lama. Pandangannya tidak lagi tertuju pada para murid, melainkan ke arah langit-langit rumah, seolah ia sedang menyaksikan sesuatu yang tak dapat mereka lihat. "Sudah datang waktunya," ucapnya lirih. Kalimat itu membuat jantung para murid berdegup kencang. Salah satu dari mereka mendekat, menggenggam tangan Abu Nawas yang terasa semakin dingin. "Guru," katanya dengan suara bergetar, "apakah engkau melihat sesuatu?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Wajahnya tampak bercahaya oleh cahaya lampu minyak, namun bukan cahaya fisik semata. Ada ketenangan yang begitu dalam, seperti seseorang yang telah menyelesaikan perjalanan panjang dan akhirnya tiba di tujuan. "Aku melihat apa yang dulu sering aku lupakan," jawabnya pelan. "Dan apa yang dulu sering aku ejek dengan kata-kata." Para murid terdiam. Mereka tahu, Abu Nawas dikenal sebagai sosok cerdas, jenaka, bahkan terkadang licik dalam berucap. Namun di balik semua itu, ia juga seorang hamba yang penuh penyesalan. Tiba-tiba, rak kitab di sudut ruangan mengeluarkan suara pelan. Bukan jatuh, bukan bergeser, melainkan seperti desahan kayu tua yang lama terdiam. Salah satu kitab tua, yang paling sering dibaca Abu Nawas, perlahan tergelincir dan jatuh terbuka di lantai. Halaman yang terbuka memperlihatkan ayat tentang rahmat dan ampunan Allah. Seorang murid segera mengambil kitab itu. Tangannya gemetar. Ini halaman yang sering guru baca saat malam," katanya lirih. Abu Nawas tersenyum tipis. "Bukan kebetulan," ucapnya. "Tidak ada yang kebetulan di malam seperti ini." Lampu minyak kembali bergetar halus, lalu cahayanya memantul ke arah kitab tersebut, seakan menyorot ayat-ayat itu dengan sengaja. Para murid merasakan dada mereka sesak, bukan oleh takut, melainkan oleh kesadaran yang dalam. Alam sedang memberi isyarat. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Para murid saling berpandangan. Salah satu dari mereka berdiri dan membuka pintu dengan tangan gemetar. Tak ada siapapun di luar. Namun aroma wangi yang lembut menyelinap masuk. Bukan wangi bunga, bukan pula wangi minyak wangi manusia. Aromanya halus, menenangkan, dan belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Air mata Salman mengalir tanpa ia sadari. "Demi Allah," bisiknya, "aku merasa seperti tidak sendirian di ruangan ini." Abu Nawas menutup matanya perlahan. Bibirnya bergerak, melantunkan doa dengan suara yang sangat pelan. Namun anehnya, para murid dapat merasakan setiap kata doa itu di hati mereka, seolah doa tersebut tidak hanya terdengar, tetapi dirasakan. "Wahai murid-muridku," ucap Abu Nawas setelah beberapa saat, "jika kalian melihat hal-hal yang tak dapat kalian jelaskan malam ini, jangan kalian ceritakan untuk kesombongan. Ceritakanlah sebagai peringatan." Tangannya sedikit terangkat, lalu jatuh kembali ke sisi tubuhnya. Nafasnya semakin pelan, namun wajahnya semakin damai. Di luar, langit yang sejak tadi gelap mulai menunjukkan perubahan. Awan tipis perlahan tersibak,
dan cahaya bulan muncul untuk pertama kalinya malam itu, memancarkan sinar lembut ke arah rumah kecil tersebut. Para murid merasakan satu hal dengan sangat jelas. Batas antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat malam itu menjadi sangat tipis. Dan mereka tahu, kejadian yang akan datang setelah ini akan jauh lebih mengguncang hati. Cahaya bulan yang baru muncul itu perlahan masuk melalui celah jendela, menyentuh wajah Abu Nawas yang semakin pucat. Para murid merasakan kehadiran waktu yang kian sempit. Nafas Abu Nawas kini terputus-putus, namun setiap helaan nafasnya justru terasa syarat makna. Ia membuka matanya sekali lagi. Tatapannya tajam namun lembut, seakan ingin menembus hati setiap orang yang duduk di sekelilingnya. "Dekatlah kalian semua," ucapnya dengan suara yang sangat pelan, namun terdengar jelas. Para murid segera mendekat. Beberapa di antara mereka berlutut, yang lain duduk bersila sangat dekat dengan ranjang. Tak seorang pun berani berkata apa-apa. Mereka tahu, kata-kata berikutnya mungkin adalah yang terakhir. Abu Nawas menelan ludah. Tangannya sedikit bergetar, lalu ia angkat dengan susah payah. "Aku ingin berkata jujur, tanpa syair, tanpa kelakar, tanpa kecerdikan." Kalimat itu membuat dada para murid bergetar. Mereka belum pernah mendengar Abu Nawas berbicara seperti itu. "Selama hidupku," lanjutnya, "banyak orang mengira aku bermain-main dengan agama. Aku tertawa, aku mengejek, aku menjawab pertanyaan dengan cara yang membuat orang heran. Tapi kalian harus tahu, aku sering menertawakan diriku sendiri." Salah satu murid menunduk. Air mata jatuh ke lantai tanah yang dingin. "Aku menyembunyikan rasa takutku dengan kecerdikan," kata Abu Nawas lirih. "Aku menutupi dosa-dosaku dengan kata-kata yang membuat orang terpukau." Ia berhenti sejenak. Nafasnya berat, namun wajahnya tetap tenang. "Malam ini," lanjutnya, "tidak ada lagi yang bisa kusembunyikan." Lampu minyak tiba-tiba meredup, lalu kembali menyala stabil. Perubahan kecil itu cukup membuat para murid tersentak. Mereka merasa seolah setiap kata Abu Nawas sedang disaksikan oleh sesuatu yang lebih besar dari mereka semua. "Aku takut pada hisab," ucap Abu Nawas. "Takut bukan karena aku tidak tahu tentang Allah, tetapi karena aku tahu betapa banyak nikmatnya yang sering aku sia-siakan." Air mata mengalir di pipinya. Bukan tangisan keras, melainkan tetesan sunyi yang jatuh satu persatu. "Aku sering berbicara tentang rahmat Allah kepada orang lain," katanya, "namun dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah rahmat itu cukup untukku?" Para murid tak kuasa menahan tangis. Mereka baru menyadari bahwa di balik kecerdasan Abu Nawas, tersembunyi hati yang terus berperang dengan penyesalan. Salah satu murid memberanikan diri berbicara. "Guru, bukankah engkau selalu mengajarkan kami untuk berharap kepada rahmat Allah?" Abu Nawas tersenyum lemah. "Benar," katanya. "Dan malam ini, aku sedang belajar mengamalkannya." Tiba-tiba, suara aneh terdengar lagi. Bukan bisikan seperti sebelumnya, melainkan getaran halus, seperti suara nafas panjang yang memenuhi ruangan. Tidak menakutkan, tetapi membuat hati terasa kecil. Abu Nawas memejamkan mata. Bibirnya bergerak, membaca istighfar berulang kali. Setiap lafaz terasa berat, seakan ia sedang melepaskan beban yang telah lama dipikul. "Aku bersaksi," ucapnya pelan, "bahwa tiada yang bisa menolongku malam ini kecuali Allah." Ia membuka matanya kembali dan menatap para murid satu persatu. "Jika kalian ingin mengenangku," katanya, "jangan kenang kecerdikanku. Kenanglah ketakutanku pada Allah." Tangannya menggenggam spray dengan lemah. Nafasnya semakin pelan. "Aku telah melihat banyak orang berilmu," lanjutnya, "namun sedikit yang selamat. Ilmu tanpa rasa takut hanyalah beban." Kitab tua yang jatuh sebelumnya masih terbuka di lantai. Salah satu murid melihat halaman itu bergetar pelan, meski tak ada angin. Ayat tentang ampunan Allah seakan hidup di hadapan mereka. Abu Nawas tersenyum lagi. Senyum yang kali ini lebih lapang, lebih ikhlas. "Jika Allah tidak mengampuniku," ucapnya lirih, "maka kecerdikanku adalah sia-sia. Tapi jika Dia mengampuniku, maka seluruh dosaku tidak berarti apa-apa di hadapan rahmat-Nya." Air mata para murid mengalir semakin deras. Mereka tahu, pengakuan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan warisan terakhir. Di luar rumah, suara angin pelan mulai terdengar kembali, seakan alam pun ikut menangis dan berdoa. Dan di dalam ruangan itu, para murid menyadari satu hal yang pahit namun indah. Abu Nawas, sang cendekia yang cerdas,
sedang berpindah dari kecerdikan menuju kepasrahan. Jika kamu siap, kisah ini akan memasuki bagian paling mengguncang. Waktu seakan melambat di dalam rumah kecil itu. Setiap detik terasa panjang, berat, dan syarat makna. Nafas Abu Nawas kini semakin jarang, jedanya panjang, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang sangat besar antara satu helaan dan helaan berikutnya. Lampu minyak kembali bergetar. Api kecilnya mengecil, lalu tiba-tiba membesar dengan cahaya yang tidak biasa, lebih putih daripada kuning. Para murid saling berpandangan, jantung mereka berdetak semakin kencang. Tak seorang pun berani berpindah tempat. Abu Nawas membuka matanya dengan susah payah. Tatapannya kini tidak lagi fokus pada dunia di sekelilingnya, melainkan lurus ke satu titik di udara, tepat di depan ranjang. Seolah ia sedang menyaksikan sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Sudah dekat, bisiknya. Suara itu begitu pelan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk para murid berdiri. Salah satu dari mereka menggenggam tasbih erat-erat, jarinya bergerak cepat, bibirnya bergetar membaca doa. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan terasa berubah. Bukan panas, bukan dingin, melainkan berat, seperti tekanan yang lembut namun kuat. Nafas terasa lebih pendek, dan dada terasa sesak oleh kesadaran yang tak bisa dijelaskan. Dari sudut ruangan, terdengar suara seperti langkah kaki, sangat pelan, teratur, namun jelas. Para murid menoleh serempak. Tak ada siapapun. Namun suara itu berhenti tepat di sisi ranjang Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum tipis. Senyum yang kali ini berbeda. Bukan senyum penyesalan, melainkan senyum penerimaan. Aku datang, ucapnya lirih, seolah menjawab panggilan yang tak terdengar. Lampu minyak mendadak padam seketika. Ruangan tenggelam dalam kegelapan. Beberapa murid tersentak, ada yang hampir berteriak. Namun sebelum kepanikan benar-benar muncul, cahaya bulan memancar kuat melalui jendela, menerangi ranjang Abu Nawas dengan cahaya lembut kebiruan. Dalam cahaya itu, wajah Abu Nawas tampak tenang luar biasa. Kerutan di dahinya mengendur, dan bibirnya bergerak perlahan. Asyhadu alla ilaha illallah, ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Para murid menahan tangis. Mereka mengikuti kalimat itu dengan suara bergetar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat kalimat itu selesai terucap, angin lembut berhembus di dalam ruangan, menggerakkan tirai dan halaman kitab yang terbuka di lantai. Padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Aroma wangi yang sama seperti sebelumnya kembali tercium, kali ini lebih kuat. Bukan aroma yang menusuk, melainkan wangi yang membuat hati terasa lapang dan damai. Abu Nawas menarik nafas panjang, sangat panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Setelah itu, tidak ada lagi nafas berikutnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya lampu minyak yang tiba-tiba menyala kembali dengan sendirinya. Namun kali ini apinya kecil dan tenang, seperti nyala yang sedang beristirahat. Salman mendekat, meletakkan telinga di dada Abu Nawas. Ia terdiam lama, lalu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Guru, telah berpulang, ucapnya pelan. Tangisan pecah. Namun anehnya, tangisan itu tidak diiringi kegaduhan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menenangkan mereka, mengingatkan bahwa ini bukan sekadar perpisahan, melainkan kepulangan. Salah satu murid memperhatikan sesuatu yang membuatnya tercekat. Wajah Abu Nawas tampak lebih muda, seolah beban berat telah diangkat dari dirinya. Bibirnya tersenyum tipis, dan alisnya rileks. Kitab tua di lantai perlahan menutup dengan sendirinya, tanpa suara keras, lalu berhenti tepat di halaman terakhir yang terbaca sebelumnya, halaman tentang rahmat Allah. Di luar rumah, terdengar suara adzan subuh pertama dari kejauhan. Suara itu menggema lembut di udara malam yang hampir berakhir. Para murid saling berpandangan. Mereka menyadari satu hal dengan hati yang bergetar. Abu Nawas wafat bukan dalam ketakutan, melainkan dalam kepasrahan. Dan kejadian malam itu akan terus menghantui sekaligus menguatkan iman mereka sepanjang hidup. Namun, kisah ini belum selesai. Karena setelah wafatnya Abu Nawas, terjadi satu peristiwa terakhir yang membuat seluruh Baghdad tercengang. Fajar menyingsing perlahan di langit Baghdad. Cahaya pertama subuh menyentuh atap-atap rumah dan jalan-jalan sempit yang masih sepi. Namun di rumah kecil Abu Nawas, suasana terasa jauh lebih hening dari biasanya. Tubuh beliau terbaring kaku di atas ranjang. Wajahnya damai, seolah sedang tertidur setelah perjalanan panjang. Para murid mempersiapkan jenazah dengan tangan gemetar dan hati yang penuh perasaan campur aduk.
Setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati, seakan takut mengusik ketenangan yang menyelimuti wajah sang guru. Saat kain penutup hendak dibentangkan, terjadi hal yang membuat mereka saling berpandangan. Tubuh Abu Nawas terasa ringan, tidak seperti jenazah pada umumnya. Bukan ringan karena kurus semata, melainkan ringan seperti beban yang telah diangkat dari dirinya. Demi Allah, bisik Salman, aku belum pernah merasakan ini. Mereka saling menatap, lalu kembali menunduk, melanjutkan tugas dengan doa dan istighfar yang tak putus. Ketika air digunakan untuk memandikan jenazah, aroma wangi kembali tercium, lebih lembut dan menenangkan dari sebelumnya. Air mata mengalir di pipi para murid, bukan karena takut, melainkan karena haru. Mereka merasakan bahwa malam penuh keanehan itu belum sepenuhnya berakhir. Berita wafatnya Abu Nawas menyebar cepat ke penjuru Baghdad. Orang-orang berdatangan, para ulama, pedagang, pemuda, hingga orang-orang biasa yang pernah tersentuh oleh kecerdikan dan nasihatnya. Rumah kecil itu tak lagi mampu menampung semuanya. Namun yang paling menggetarkan bukanlah jumlah pelayat, melainkan bisikan-bisikan yang mulai terdengar di antara mereka. Aku bermimpi bertemu Abu Nawas tadi malam, kata seorang lelaki tua. Ia tersenyum dan berkata, doa kalian telah sampai. Yang lain berkata, aku mendengar suara zikir dari arah rumahnya sebelum subuh. Cerita demi cerita menyebar, membuat orang-orang terdiam. Tak seorang pun berani memastikan kebenarannya, namun semua merasakan satu hal yang sama, kepergian Abu Nawas bukan kepergian biasa. Jenazah pun disyalatkan. Barisan solat memanjang hingga ke jalan. Saat imam mengangkat tangan dan membaca takbir, banyak pelayat yang tak kuasa menahan tangis. Bukan tangis kehilangan semata, melainkan tangis karena tersentuh oleh pelajaran hidup yang baru mereka pahami setelah Abu Nawas tiada. Usai pemakaman, para murid kembali ke rumah kecil itu. Mereka duduk terdiam, lelah, namun hati mereka dipenuhi kegelisahan yang aneh. Seolah masih ada sesuatu yang belum terungkap. Salman berdiri dan berjalan menuju rak kitab Abu Nawas. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa satu persatu kitab tua yang tersusun rapi. Di bagian paling bawah, ia menemukan sebuah gulungan kecil yang terikat kain lusuh. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, terdapat selembar tulisan tangan Abu Nawas. Tulisan itu sederhana, tanpa syair, tanpa permainan kata. Isinya membuat dada mereka sesak. Jika kalian membaca ini setelah aku wafat, ketahuilah, aku lebih takut kepada Allah daripada yang pernah kutunjukkan. Aku lebih banyak menangis di malam hari daripada yang kalian ketahui. Dan jika Allah mengampuniku, itu bukan karena kecerdikanku, melainkan karena aku tidak pernah berhenti berharap kepada rahmat-Nya. Para murid menangis. Tulisan itu adalah rahasia terbesar Abu Nawas, sebuah pengakuan yang selama ini tersembunyi di balik kecerdasan dan kelakar. Sejak hari itu, cara orang-orang Baghdad mengenang Abu Nawas berubah. Ia tidak lagi sekadar dikenal sebagai cendekia yang cerdas dan jenaka, tetapi sebagai seorang hamba yang takut kepada Allah, namun tak pernah putus asa dari rahmat-Nya. Dan kisah tentang malam wafatnya pun diwariskan dari mulut ke mulut. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa kematian bukanlah akhir bagi orang yang berharap kepada Allah, bahwa kecerdasan tanpa iman adalah kosong, dan bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada dosa hambanya. Disitulah kisah Abu Nawas berakhir, dan sekaligus dimulai, sebagai pelajaran bagi siapapun yang masih diberi waktu untuk hidup.